Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel kita Neka TV. Oke, pada hari ini kita berada di daerah Gunung Rejo. Karena kita masih berkeliaran mencari informasi di sekitar Malang Raya, ya kita mendapatkan satu lagi narasumber. Cuma berbedanya ini satu narasumber dua kisah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan Mas Sutris, yaitu si narasumber yang mengalami kisah nyata tentang penampakan sesosok wujud. Seperti apa kita langsung tanyakan ke narasumber. Saya lihat bentuk kepala itu dari sana, tepatnya di bawah pohon yang ini. Jadi posisi tepatnya wujud itu di sini ya, Mas. Kalau ukurannya sampai di pengalaman Mas Sutris ini di lokasi ini untuk titik penampakan wujud tersebut di sini. Sosok wujud itu hanya berupa kepala yang tingginya itu kurang lebih sampai 3 meter. Teman-teman bisa bayangin ya. Sekitar segitu ya Mas. Oke. Ini untuk kejadian yang kita dapat sedikit cerita dari Mas Sutris itu mengenai penampakan sesosok wujud harimau yang pada dasarnya seperti hewan harimau yang mungkin teman-teman lihat di TV atau di kebun binatang. Cuma sanksi kita ini ternyata ada beberapa perbedaan. Untuk lebih detailnya mungkin kita tanyakan ke narasumber, titik lokasi menemui sosok wujud harimau tersebut di mana Mas Sutris? Kalau saya menemuinya sepertigaan, kan sana ada pertigaan. Saya waktu itu kan bilang apa itu ya? Ternyata sosok wujud harimau. Harimau itu ternyata jalan di sini. Nah, waktu itu belum ada jalan yang tadi Mas, yang lewat sana. Oh, Nah, ke arah sini bilangnya itu di sini. Harimau besar yang diyakini masyarakat sini itu memang julukannya Simba, penunggu di sini. narasumber ini melihat sesosok wujud harimau. Kalau secara warna itu warnanya putih, teman-teman. Kalau secara ukuran bukan lumrahnya ukuran dari hewan harimau, bukan gitu ya. Jadi lebih detailnya itu gimana bentuk fisiknya secara ukuran, tetap kita bedah bersama di Neka TV, tetap ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Neka TV.
dari season kemarin kita beralih lokasi karena tim nekat mendapatkan salah satu informasi yang bikin kita tertarik. Akhirnya kita review. Mungkin teman-teman udah lihat di daerah Gunung Rejo, tepatnya Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Masyarakat setempat itu menyebutnya seperti punden. Jadi rumornya punden tersebut itu ada sesosok penunggunya. Sebelumnya terima kasih Mas waktunya. Ya, kita ini dari Nekat TV yang memuat sebuah konten video tentang cerita mistis. Jadi gitu Mas, kita mengambil cerita dari beberapa daerah. Intinya kita ini hanya apa ya Mas, ingin berbagi kisah, berbagi cerita ke teman-teman mungkin di tempat lain atau daerah lain. Katanya Mas Sutris mempunyai cerita pribadi mengenai rumor tersebut. Mungkin Mas Sutris bisa jelaskan ke teman-teman juga. Benar Mas, ya, cerita itu benar. Gunung Cilik namanya. Gunung Cilik. Orang warga sekitar menyebutnya Gunung Cilik. Nah, saya punya pengalaman pribadi, cuman waktu itu saya mau mencarikan di daerah itu, di daerah sekitar itu, kan sambil pegang HP Mas, kan butuh penerangan. Ya, waktu itu 3 orang. Saya berjalan di tengah, di belakang saya ada teman satunya yang sudah di depan, ada lagi satu. Nah, waktu itu HP yang saya pegang ini bunyi kan ya, WhatsApp. Teman saya yang di grup itu minta tahu lokasi saya di mana. Kalau itu posisinya jam berapa Mas? Itu kejadian itu sekitar jam 10 Mas ya. Malam ya Mas ya? Masih jam 10 malam. Iya. Tak kasih tahu lokasi saya di situ. Apakah mau nyusul ke situ atau enggak gitu. Ternyata dia bilang enggak, di sini aja enak. Gak jadi nyusul ke situ. Terus saya jalan. Di jalan kan Pak penerangan ini ya. Betul. Di situ pun ada penampakan sebuah kepala. Sebuah kepala nampak di sebelah samping di bawah pohon. Oh berarti nggak sengaja Mas ya itu ya sebenarnya ya? Nggak sengaja, ini cuman HP tak buat penerangan. Di sela-sela cahaya ini kan nampak Mas, kita jalan ke sana, mata ini kan nampak yang di sebelah ini. Kok ada apa ya, perasaan nggak enak. Kok ada apa ya, nggak tak hiraukan waktu itu. Terus saya jalan mencari ikan. Sudah lama ya di dalam sungai itu, udah lama. Ikan udah dapat, buruan udah dapat ya. Udah dapat sekitar jam 12 kurang, tapi jam 12 kurang. Saya balik. Nah, waktu balik itu kok yang itu tadi tetap di situ. Penampakan kepala tadi ya. Untuk secara bentuk mukanya itu seperti apa Mas? Mukanya itu putih, matanya besar, telinganya ya, bentuk kepalanya segitu besar Mas. Besar ya? Besar, benar-benar besar. Rambutnya ini berurai panjang, rambutnya panjang. Di bawah pohon aren kalau nggak salah. Bawah pohon aren. Posisinya itu misalkan ini jalan, ini gampeng ya, apa namanya, tebing. Ada tebing ini, tebing itu tinggi. Tebing itu tinggi, kepalanya segitu. Besar berarti Mas ya posisinya. Besar. Tapi kalau secara penampakan wujudnya itu hanya sebatas kepala gini Mas ya? Sebatas kepala. Jadi matanya besar. Itu benar-benar Mas Sutris sangat jelas melihat. Sangat jelas. Kalau untuk teman-teman yang lainnya, nggak tahu, mungkin saya nggak cerita, khawatir teman-teman saya kabur. oh takut Kalau mungkin ya. ditinggal lari gimana ya? Nggak berani juga sendiri. Berarti kalau secara kesimpulannya sama Niki melihat kondisinya itu teman-temannya Mas Sutris sih nggak tahu sebenarnya ya. Mas Sutris saja yang melihat. Nggak itu. tahu.
itu saya sampaikan di jalan. Setelah dari lokasi itu di jalan baru saya beritahu teman saya. Kok kamu domang mangon ngono malah contohnya. Terus akhirnya kita jalan untuk melanjutkan malam itu loh, sambil membakar hasil buruan ikan di situ hampir sampai pagi, sekitar jam 3-an. Sebelum sampai menemukan sosok wajah atau kepala tersebut, Mas Sutris sendiri nggak ngerasain hal aneh atau biasanya itu seperti bau Mas atau gimana? Enggak. Kalau bau enggak merasakan bau kan, maksudnya bau harum-harum gitu. Iya, kan. betul. Enggak merasakan gitu. Cuman bulu kuduk aja yang merinding. Posisinya tebing itu tinggi Mas ya. Posisinya Tinggi. tebing itu tinggi. Jadi wujudnya itu menampakkan hanya sebatas sampai kepala ini. Bayangkan aja mungkin dengan kalau Mas Sutris tadi cerita itu matanya besar ya. Saya nggak bisa bayangin seperti itu ya. Nah terus untuk itu Mas yang saya kemarin sempat tertarik sampai meminta waktu Mas Sutris untuk klarifikasi secara langsung tentang rumor penunggu punden tersebut itu. Ini kan sebenarnya cerita itu tadi nyambung Mas. Oh jadi satu. Iya, jadi satu. Momen itu pas ketemu itu juga waktu itu Mas ya? Iya. Oh pagi. iya iya. Kan setelah saya sama teman-teman tadi bakar-bakar hasil buruan, terus jalan pulang. Nah, jalan pulang di pertigaan itu ada sosok kayak hewan besar. Cuman saya nggak nyangka waktu itu kalau itu harimau. Oh harimau Mas. Nah harimau di situ itu munculnya harimau itu biasanya waktu akan melaksanakan apa ya di desa Mas, sedekah desa Oh bersih desa itu Mas. di desa kemungkinan kalau Iya. kalau orang sini namanya sedekah desa ngoten. Kalau enggak waktu mau sedekah desa lupa ya enggak muncul dia. Nah, waktu itu untuk mengingatkan mungkin maksudnya penunggu itu untuk mengingatkan warga kemungkinan gitu. Tapi kebetulan di tahun itu nggak ada apa tadi yang namanya sedekah desa itu nggak dilakukan sama masyarakat setempat. Mau melaksanakan sedekah desa biasanya itu muncul sosok harimau. Harimau putih. Ya itu tadi ya kayak hewan, cuman nggak besar apa. Terus saya lihat ya merinding Mas, takut juga. Enggak kan sudah nggak ada kan hewan buas di kampung kan sudah nggak ada. Ternyata setelah saya lihat dia itu jalan ke arah utara arahnya ke bukit itu, ke gunung yang disakralkan itu. Kalau itu posisinya Mas Sutris ini teman-teman juga sadar apa tetap Mas Sutris yang melihat sosok harimau itu? Nggak bisa bicara saya itu waktu itu nggak bisa bicara. Saya melongo aja, teman-teman saja. Kena opo, saya melongo waktu itu. Kan apa? Penampakan hal-hal yang seperti itu kan di luar sadar Mas ya. Iya. Sadar penuh ya enggak, terus gimana enggak sadar ya enggak, di setengah sadar. Berarti intinya itu teman-temannya Mas Sutris itu sampai bingung ya, Mas Sutris sampai kok shock seperti itu kenapa? Berarti kan intinya teman-teman ini nggak ngelihat yang dilihat Mas Sutris. Kemungkinan nggak ngelihat, terus saya jelasin. Tapi setelah dia menghilang, setelah jalan kata saya ke utara ya, jalan ke utara, terus sampai menghilang.
setelah itu hilang saya baru sadar lagi. Iya, gini Mas, biar lebih detail lagi. Kalau secara ukuran ini sama nggak dengan harimau pada umumnya? Secara penampakan wajah harimaunya tersebut apa ya? Ya sama lah, harimau pada umumnya itu mukanya seperti apa? Atau ada perbedaan? Harimau itu besar. Di luar ukuran pada umumnya berarti ya? Lebih. Oh, Kalau harimau biasa kan, ya saya tahu harimau lebih besar dari itu. Terus warnanya itu putih. Warnanya putih, telinganya agak panjang. Dan saya lihat itu dari samping. Dari samping di bawah. Dia mau jalan. Sebelumnya kan dia runduk. Terus dia diri. Dalam posisi berdiri itu waktu yang saya saksikan, dia itu ngibaskan kepalanya. Keras kok Mas bunyinya, keplak gitu. Lalu jalan sampai berarti benar-benar tamat, sangat jelas ya melihatnya ya sosoknya Mas ya. Benar. Gini teman-teman ya, kalau saya menyimpulkan tadi, rumor yang dibicarakan masyarakat setempat itu ya secara nggak langsung bisa dibuktikan dari kisahnya Mas Sutris ini. Secara ukuran harimau putih tersebut itu di luar ukuran pada umumnya harimau teman-teman. Jadi ya cuma di logika aja ya, sekarang harimau putih di daerah seperti kita ini di Kabupaten Malang mungkin yang nggak ada. Itu yang pertama, poin pertama. Terus secara ukuran pun nggak lazim ya Mas ya, nggak lazim, nggak pada umumnya harimau seperti itu. Kepercayaan masyarakat setempat itu ya dianggap sebagai penunggu punden tersebut ini ada keterkaitannya tentang istilahnya adat masyarakat setempat ya Mas ya, mengenai sedekah desa. Seperti mungkin kalau di tempat teman-teman beda lagi namanya ya, kalau di tempat saya itu Mas bersih desa ya, bersih desa. Sebelum mengalami kisah tersebut itu sering Mas harimau putih ini menampakkan ke masyarakat setempat. Iya benar. Itu kan sudah cerita turun menurun. Oh, jadi udah leluhurnya Mas Sutris juga pun. Leluhur saya itu juga mengisahkan tentang bercerita tentang kalau ada penunggu di gunung itu. Apa si penunggu ini nggak sampai istilahnya mengganggu masyarakat, bahkan sampai ada korban itu nggak pernah? Oh nggak pernah. Kan warga desa sini ada salah satu warga dulu itu anaknya itu sakit. Kalau sekarang sakitnya itu dibilang polio kemungkinan, lumpuh gitu. Orang tuanya itu nadar lek kon iso waras selameti nang mbah, tak selameti nang nggone mbah nang itu masing nang ya dia terus sembuh akhirnya nadare ya juga dilaksanakan ya ke punden gunung. Jadi punden tersebut itu benar-benar sangat sangat melekat ya dengan masyarakat setempat Mas Sutris itu ya. Percaya atau nggak percaya, sosok makhluk tersebut benar-benar menampakkan diri. Salah satunya Mas Sutris yang menjadi saksi mata mengalami kisah yang barusan diceritakan itu. Kalau Mas Sutris sendiri menyikapinya itu gimana Mas? Situ yang namanya punden sampai menampakkan diri, sampai menjelma atau mewujudkan dirinya seperti itu. Kemungkinan nggak untuk kalau di zaman sekarang loh ya, nggak untuk dikagumi atau dipuja, bukan untuk itu. Cuman untuk mengingatkan bahwa dulunya yang namanya punden kan babat alas, kemungkinan kan babat alas gitu. Nah, luri-luriin lah kemungkinan gitu ya. Luri-luriin lah, ilingono lah sing punden-pundenmu iku ilingono lah ngono waktune lek wong Jawa ngono. Itu pun dulu Mas.
Oh, Kalau sekarang sih udah nggak ada, bahkan bukitnya pun udah nggak kayak dulu lagi. mungkin itu teman-teman. Jadi sebelum saya tutup, untuk pembicaraan kita, cerita yang sampean tadi ceritakan ke saya dan teman-teman ini, misal kita upload ke video YouTube kita di Nekat TV, Mas Sutris keberatan atau enggak? Ya enggak mas, enggak ada masalah. Oh, enggak ada masalah, Enggak ada Mas, ya? masalah Ah. yang saya ceritakan itu real, masyarakat sekitar juga Ah. mengetahui tentang Benar-benar. Mas Sutris, terima kasih sekali lagi untuk Nggih, nggih. waktunya, hidangannya. Insya Allah mungkin kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi. Dari sini teman-teman di rumah bisa request, jadi mungkin di tempatnya teman-teman atau punya mengalami cerita atau apa ya, bisa mistis, bisa komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan kita pasti akan datang ke sana. Jadi oke teman-teman, tetap ikutin Nekat TV, stay tune terus ya. Jadi kita akan beralih lokasi karena Nekat sudah mendapatkan informasi mengenai sebuah misteri. Misteri apa tersebut? Ikutin terus. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.